A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Sampai saat ini kita masih sering mendengar perbedaan pendapat mengenai persoalan apakah orang yang sudah meninggal mengetahui orang-orang yang berziarah ke makamnya. Pada episode kali ini kami akan membahas mengenai permasalahan ini dari berbagai sumber. Telah ditegaskan dalam sunnah Nabi SAW bahwa orang-orang yang telah mati mengetahui kunjungan dari orang-orang yang masih hidup. Dan mereka juga mendengar bahkan menjawab salam orang-orang yang masih hidup kepada mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berziarah atau berkunjung ke kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan saudaranya yang berada di dalam kubur akan bersenang hati dan menjawab salamnya sampai ia berdiri." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Al-Dunya. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah membiarkan orang-orang yang terbunuh dalam perang selama 3 hari. Kemudian Rasulullah mendatangi dan berdiri di antara mereka. Lalu beliau berseru kepada mereka seraya berkata, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Ami'ah bin Khalaf, wahai Attabah bin Robi'ah, wahai Saiban bin Robi'ah, tidakkah kalian telah benar-benar menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian? Karena aku pun benar-benar telah menemukan apa yang telah dijanjikan Tuhanku kepadaku." Ketika Sayyidina Umar mendengar perkataan Nabi SAW itu, maka ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka dapat mendengar? Bagaimana pula mereka menjawab sedang mereka telah menjadi bangkai?" Rasulullah SAW menjawab, "Demi zat dan jiwaku ada di dalam kekuasaannya, kalian tidaklah lebih baik dalam mendengar apa yang aku ucapkan dibanding mereka. Akan tetapi mereka tidak kuasa untuk menjawabnya karena sibuk dengan siksa Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim. Ibnu Abd al-Bar berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, tiada seorang muslim pun yang melewati kubur saudara muslimnya yang ia kenal di dunia kemudian mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah akan mengembalikan ruh saudaranya itu agar ia dapat menjawab salam." Dari kitab Al-Ruh. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim hadis yang menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal akan mengetahui kunjungan orang-orang yang masih hidup dan bersenang hati atas kunjungan mereka. Sebagaimana yang dikatakan Abd ar-Rahman bin Simasa al-Mahroh, "Kami datang kepada Amr bin al-Ash pada saat menjelang kematiannya. Ia menangis lama sekali sembari memalingkan wajahnya ke arah dinding. Maka anak laki-lakinya pun bertanya, 'Wahai ayahku, adakah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira dengan yang demikian itu?' Amr bin al-Ash membalikan wajahnya kemudian berkata, 'Sesungguhnya sesuatu yang paling utama untuk kita ulang-ulang adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sedang saya sendiri telah melakukan 3 hal. Kamu semua sungguh telah melihat bahwa tak ada seorang pun yang paling benci kepada Rasulullah melebihi diriku. Dan tiada yang lebih aku sukai waktu itu melainkan aku bersama Rasulullah untuk kemudian dapat membunuhnya. Jika aku mati dalam keadaan seperti itu, niscaya aku termaksud penghuni neraka. Tatkala Allah telah menjadikan Islam dalam diriku, maka datanglah aku kepada Rasulullah sambil berkata, 'Bentangkanlah tangan kanan Tuan, niscaya saya akan membaiat Tuan.' Maka Rasulullah membentangkan tangan kanannya. Beliau bersabda, 'Engkau menggenggam tanganku.' Beliau pun bersabda lagi, 'Ada apa denganmu wahai Amr?' Aku menjawab, 'Saya ingin membuat syarat.' Rasulullah bertanya,
"Syarat apa?" Aku pun menjawab, "Sudilah kiranya Allah mengampuni saya." Beliau bersabda, "Yang saya tahu bahwa Islam itu menghancurkan segala hal atau dosa yang ada sebelumnya. Hijrah juga menghancurkan dosa yang ada sebelumnya. Dan haji juga menghancurkan dosa sebelumnya. Tiada seorang pun yang paling aku cintai melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada seorang pun yang selalu terbayang dalam pelupuk mataku selain Rasulullah. Di mata aku selalu merindukan bahwa mataku akan selalu terisi oleh Rasulullah sebagai bukti penghormatanku kepadanya. Seandainya saya diminta untuk mensifatinya, sungguh aku tak akan mampu, karena mataku belumlah yang paling dipenuhi kecintaan terhadapnya. Seandainya saya berada dalam keadaan seperti itu, niscaya aku akan dapat berharap bahwa aku adalah termasuk para penghuni surga. Namun kemudian yang menguasai kami justru sesuatu yang aku sendiri tidak tahu, bagaimana keadaan aku ini bersamanya. Karena itu aku akan mati dengan tidak ada yang menemaniku, baik itu sekedar orang yang meratapi maupun neraka. Maka itu kamu semua akan menguburkan aku. Tuangkanlah kepadaku debu dan pancangkanlah sesuatu di sekitar kuburku dalam kadar unta yang disembeli untuk kemudian dibagi-bagikan dagingnya. Sampai saya bersukaria dengan kalian, dan sampai saya melihat apa yang akan dibawa pulang oleh para utusan Tuhanku. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Jadi riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim ini menunjukkan bahwa orang yang telah mati itu akan merasa suka dan senang dengan orang-orang yang mengunjungi kuburnya. Lalu apakah arwah orang-orang yang sudah mati akan saling bertemu? Nas-nas Al-Quran dan Al-Sunnah menunjukkan dengan jelas bahwa arwah orang-orang yang telah mati akan saling bertemu dan bersama satu sama lain di dalam taman-taman surga, jika mereka adalah arwah-arwah yang baik dan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 yang artinya, "Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Ibnu Jarir At-Tabari telah meriwayatkan dari Masruq bahwa Masruq telah berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, "Tidak selayaknya bagi kami untuk berpisah dengan engkau Rasulullah di dunia ini. Karena ketika engkau telah meninggal, pasti engkau akan diangkat di atas kami, sehingga kami pasti tidak akan pernah melihat engkau." Pada saat itulah Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, "Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Kemudian ada satu pertanyaan, apakah arwah orang yang sudah mati dapat bertemu dengan arwah orang yang masih hidup? Banyak dalil-dalil nakli dan akli yang menegaskan tentang saling bertemunya arwah orang-orang yang telah mati dengan arwah orang-orang yang masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Zumar ayat 42 yang artinya, "Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada saat yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir." Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa arwah orang-orang yang masih hidup dan arwah orang-orang yang telah mati dapat saling bertemu di alam tidur. Mereka akan saling bertanya satu sama lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menahan arwah orang-orang yang telah mati dan mengirim kembali arwah orang-orang yang masih hidup ke jasadnya. Proses saling bertemunya arwah orang-orang yang telah mati dengan orang-orang yang masih hidup juga ditunjukkan oleh kenyataan bahwa orang yang masih hidup dapat melihat orang yang telah mati di dalam tidurnya,
sehingga bisa saja ia meminta kabar dari orang yang telah meninggal. Dan orang yang telah meninggal pun bisa saja memberi informasi kepada orang yang masih hidup tentang segala hal yang tidak diketahuinya, seperti menginformasikan kepadanya sesuatu yang telah terjadi di masa lalu dan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau barangkali tentang harta benda si mayit yang ditanam dalam tanah yang tiada seorang pun yang mengetahuinya selain dirinya sendiri, atau tentang hal-hal lainnya. Bahkan lebih dari itu, bisa saja orang yang telah meninggal itu menyampaikan kepada orang yang masih hidup tentang perbuatan seseorang yang tidak diketahui oleh orang lain, atau memberinya informasi tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan orang-orang yang masih hidup. Sahabat pencari hikmah, demikianlah kisah tentang kemana dan bagaimana arwah orang yang sudah meninggal. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.